Gerakan monster kecil itu sangat halus, dan dia seharusnya membongkar kunci gosip ini berkali-kali. Itu bisa dengan cepat menemukan trik kunci gosip, tapi butuh setengah batang dupa untuk membukanya satu persatu. Selama sisa waktu, dia masih menatap Luonian, seolah ingin melihat kemampuan Luonian. Karena dua pengalaman sebelumnya, Luonian sekarang dapat mempertahankan pikiran normal dan tidak terlalu cemas. Dia bahkan mengamati monster lain sebelum merentangkan tangannya ke arah kunci gosip, meraih sisi kunci gosip dengan kedua tangan, memutar dan menariknya dengan ringan, dan dia dengan mudah membukanya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Setelah membongkar 6 kunci gosip dengan tidak tergesa-gesa, Luonian tersenyum sedikit pada monster kecil di seberangnya, dan mulai menyatukannya dengan beberapa di antaranya. Dua kunci gosip terbesar disambung dengan dua kunci gosip terkecil, dan yang berukuran sedang disambung menjadi satu, akhirnya membentuk bentuk yang aneh. Kunci gosip ini bisa cocok satu sama lain, dan perubahannya tidak ada habisnya. Saat tangan fleksibel Luonian terus bergoyang, kunci gosip ini tampak hidup, terus berubah bentuk. Ketika Luonian membentuk semua kunci gosip menjadi sebuah struktur besar, dia meletakkannya, mengulurkan tangannya dan menekannya dengan ringan. Struktur itu tiba-tiba runtuh, dan kembali menjadi potongan-potongan kecil lagi. Monster kecil itu melihat serangkaian gerakan menyilaukan Luonian, dan matanya menunjukkan keterkejutan, bisakah benda ini bermain seperti ini? Luonian merentangkan tangannya ke arah monster kecil itu dan bersandar di sisi sangkar. Setelah waktu berakhir, ruang bawah tanah mulai membersihkan yang kalah lagi. Bobobo, serangkaian suara terdengar, yang berarti kumpulan monster lain telah dibersihkan, dan mungkin tidak ada satu monster pun yang tersisa di dalam kandang. Pada hari ketiga, babak pengujian baru dilanjutkan, kali ini untuk mengurai kumpulan 100 tautan yang sangat indah. Bai Lianhuan Luonian belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi karena dia sudah sangat pintar, dia dengan mudah melepaskannya setelah memegangnya di tangannya dan memikirkannya sebentar. Sebaliknya, monster kecil di seberang menggaruk kepala dan telinganya, seolah-olah cukup sulit untuk melepaskan ikatan benda ini. Aku tidak bisa tertawa lagi, Luonian mengangkat bahu. Tapi otak monster kecil itu tidak bodoh, meski Bai Lianhuan rumit, butuh lebih dari setengah jam untuk mengetahui teknik melepaskan Bai Lianhuan, lalu membongkarnya satu persatu. Ketika cincin terakhir dilepaskan, monster kecil itu menghela nafas lega, dan pada saat yang sama menatap Luonian dalam-dalam, sekarang menganggap Luonian sebagai lawan yang layak. Bobo, waktu habis. Suara lain datang dari ruang bawah tanah. Tidak banyak monster yang selamat, tapi sekarang suaranya jarang. Kemudian 3 laba-laba muncul di gerbang ruang bawah tanah. Salah satu laba-laba membuka kandang, mengeluarkan Luonian darinya, dan menguncinya di punggungnya. Monster kecil diperlakukan dengan cara yang sama. Selain mereka berdua, ada kera hitam setinggi sekitar 10 kaki di ruang bawah tanah, yang juga dikunci di belakang laba-laba. 3 laba-laba, apakah hanya kita bertiga yang tersisa? Luonian duduk di belakang laba-laba, hanya untuk menyadari bahwa ruang bawah tanah yang awalnya penuh sekarang sangat kosong, kecuali mereka bertiga, semuanya yang lain mati. Tingkat eliminasi seperti itu sangat buruk. Sushasha. Ketiga laba-laba itu membawa mereka ke kedalaman. Di ujung ruang bawah tanah ada tangga tak berujung, di mana 3 laba-laba memanjat dengan santai. Kera hitam meringkuk di dalam sangkar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah monster kecil itu melihat sekeliling, matanya terkunci pada Luonian lagi. Ia sangat tertarik pada Luonian. Luonian juga terbiasa dengan perilaku aneh monster kecil itu, jadi dia hanya menutup matanya dan bermeditasi seolah dia tidak melihatnya. Tetapi pada saat ini, monster kecil itu tiba-tiba bertanya, "Siapa namamu?" Mendengar apa yang dikatakan monster kecil itu, Luonian tiba-tiba membuka matanya, dan pupilnya penuh dengan warna yang tak terbayangkan. Monster kecil itu berbicara bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta dari gerbang 4 roh. Jika itu adalah Luo Zeng, Jiang Xia dan yang lainnya secara alami tidak dapat memahaminya, tentu saja, Luo Zeng juga dapat menguraikannya dengan mengandalkan peradaban surga. Luonian tidak perlu menguraikannya, dia bisa mengerti bahasa Sanskerta dan mengerti bahasa Sanskerta. Tapi bahasa Sanskerta itu sendiri termasuk dalam bahasa Four Spirit Guides, mengapa monster kecil di luar angkasa bisa memahaminya? Mungkinkah makhluk di luar angkasa juga berkomunikasi dalam bahasa Sanskerta? Mustahil. Luonian sudah sepenuhnya memahaminya sebelumnya. Bahasa Sanskerta pada dasarnya adalah budaya yang diciptakan oleh gerbang 4 roh, bukan diturunkan dari luar angkasa. Luonian mencubit tenggorokannya dan mengeluarkan serangkaian suara.
Pengucapan bahasa Sanskerta sangat rumit, seperti Luo Zeng langsung mengundang sekelompok orang untuk bernyanyi untuk mengucapkan bahasa Sanskerta. Meskipun Luo Nian tahu cara membaca bahasa Sanskerta, terlalu sulit baginya untuk mengucapkannya sendiri. Butuh waktu lama baginya untuk mengungkapkan apa yang ingin dia katakan. Kamu bisa berbicara bahasa Sanskerta. Monster kecil itu mengangguk. Balas dalam bahasa Sanskerta setengah matang yang sama, kamu akan. Bukankah ini omong kosong? Luo Nian bergumam di dalam hatinya, dan bertanya, siapa yang mengajarimu? Monster kecil itu menunjuk Luo Nian, lalu memberi isyarat, manusia roh. Roh manusia bermarga Sue. Mata Luo Nian terbuka. Selama 2 jam pertukaran antara Kusu dan Luo Nian, ada 2 hal yang paling membuatnya khawatir. Pertama, apakah Penatua Sue benar-benar hidup? Dan kedua, apakah Luo Nian dapat menemukannya bahkan jika Penatua Sue masih hidup? Ketika monster kecil itu mengucapkan bahasa Sanskerta yang tidak terlalu bersih, Luo Nian sudah memiliki harapan di dalam hatinya. Bahasa Sanskerta monster kecil itu kemungkinan besar diajarkan oleh Tetua Sue. Jika demikian, dia sangat beruntung. Berita dari Tetua Sue. Monster kecil itu berjuang untuk memahami kata-kata Luo Nian, dan mengangguk setelah beberapa saat, ya. Tetua Sue masih hidup. Luo Nian sangat bersemangat, dan dengan cepat bertanya, di mana dia? Bisakah membawaku ke sana? Dia ada di luar, monster kecil itu menunjuk ke satu arah, kita tidak bisa keluar. Tidak bisa kamu keluar. Luo Nian sedikit terkejut lagi. Yah, tidak pernah tidak bisa keluar, monster kecil itu mengangguk. Berita ini merupakan pukulan bagi Luo Nian. Dia awalnya ingin melewati putaran tes sendiri dan akhirnya bebas. Mendengar apa yang dikatakan monster kecil itu, apakah dia akan terjebak di sini selamanya? Kenapa? Luo Nian mengerutkan kening, dan wajahnya semakin jelek. Dibutuhkan orang yang paling cerdas di sini untuk mundur, apakah kamu orang pintar itu? Monster kecil itu melafalkan dengan merdu. Orang terpintar bisa membalikkan. Luo Nian mengunyah kata-kata ini. Jalan ini penuh dengan tes kecerdasan, dan sepertinya benar-benar menyeleksi makhluk cerdas. Tapi yang disebut kebijaksanaan sebenarnya memiliki batas atas, tidak peduli seberapa pintar kepalanya, itu tidak bisa menandingi kekuatan Seon. Luo Nian mengira dia lebih pintar dari monster kecil dan kera hitam, tetapi dalam hal kekuatan, dia tidak bisa mengalahkan lawan dengan satu jari pun. Apa yang terjadi di kota Tianlun? Mengapa kita harus memilih orang bijak selapis demi selapis? Luo Nian dan monster kecil itu bertukar benturan dan benturan, yang dapat dianggap sebagai pemahaman umum tentang situasi di luar angkasa. Deep Space hari ini bukan lagi kejayaan masa lalu, meskipun makhluk yang baru lahir ini mahal seperti makhluk tingkat 5, kekuatan mereka tidak sama dengan mantan klan Dan dan Yang. Selain itu, sebagian besar makhluk disimpan dalam keadaan yang sangat primitif, yang telah diperhatikan Luo Nian dalam serangkaian pengujian. Namun selama peradaban diberikan waktu, peradaban selalu dapat dibangun kembali secara perlahan di reruntuhan. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, beberapa ras secara bertahap memperoleh kebijaksanaan, membentuk suku, dan mulai berkembang. Monster kecil itu berasal dari salah satu suku yang disebut Hung. Di antara banyak suku, orang Hongaria tidak dianggap sebagai ras yang kuat, bahkan bisa disebut lemah. Dalam tahun-tahun yang panjang, mereka bahkan berada di ambang kepunahan 2 kali. Ada banyak ras kecil seperti orang Hongaria. Di sungai panjang dari sejarah, ras lemah ini, seperti gelombang kecil, jika tidak diperhatikan, akan hancur. Pada saat orang Hun berada dalam kesusahan, mereka bertemu dengan roh manusia, yaitu Penatua Sue seperti yang dikatakan Luo Nian. Meskipun Penatua Sue adalah penatua dari Akademi Konjektur Besar, dan kekuatannya berada di tingkat teratas di dunia misterius, itu tidak cukup untuk menempatkannya di luar angkasa, lagi pula, tingkat kekuatan di luar angkasa berbeda. Tapi Penatua Sue memiliki kebijaksanaan luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang Hun. Dia memenangkan kepercayaan orang Hongaria, bergabung dengan orang Hongaria dan menjadi salah satu dari mereka, untuk sementara memimpin orang Hongaria melarikan diri dari suku aslinya, perlahan pulih, dan pada saat yang sama mengajari mereka cara memasuki kota Tianlun ini berlaku untuk 10 tahun, 100 tahun, dan 1000 tahun. Dengan cara ini, Hun hari ini sudah menjadi ras yang tidak bisa diremehkan di luar angkasa. Ini juga alasan mengapa monster kecil itu tertarik pada Luo Nian sejak awal, karena secara penampilan, dia terlihat persis sama dengan Penatua Sue. Karena kalian Hun sangat kuat, mengapa kamu ditangkap? Luo Nian bertanya lagi. Tertangkap. Monster kecil dari suku Hungaria berpikir sejenak, aku sengaja masuk. Luo Nian tertangkap di sini secara tidak sengaja,
jadi dia berpikir bahwa makhluk cerdas lainnya seperti ini, tetapi sebenarnya situasinya sangat berbeda. Monster kecil itu menunjuk ke kera hitam tidak jauh dan berkata, "Itu, dan aku, sengaja masuk." "Mengapa?" Luo Nian bertanya. "Kota Tianlun memiliki kekuatan yang paling kuat, siapapun yang mengendalikannya dapat menguasai sarang angkasa luar," jawab monster kecil itu. "Sekarang ada 6 ras kuat seperti Hun di langit yang dalam, ke-6 ras ini terus-menerus membunuh satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat menentukan pemenangnya, jadi mereka mengarahkan pandangan mereka ke kota Tianlun. Warisan ini ditinggalkan oleh klan asuh terkuat di masa lalu, mereka percaya bahwa itu berisi kekuatan untuk membangun kembali ruang angkasa yang dalam. Tapi sejak jatuhnya klan Yang, kota roda langit yang relatif utuh telah membuka model unik. Kota ini akan membunuh pelanggar. Satu-satunya cara legal untuk memasuki kota roda langit adalah dengan ditangkap oleh laba-laba. Makhluk yang ditangkap di kota Tianlun akan menjalani tes kecerdasan tahap demi tahap. Tes kebijaksanaan ini tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya. Suara Luo Nian bergetar, dan bahasa Sanskertanya bahkan lebih di bawah standar. "Belum ada yang menemukan akhirnya," jawab monster kecil itu. "Kalau begitu mereka, kebanyakan sudah mati," kata monster kecil itu. Mata hitamnya mengungkapkan tatapan penuh tekad. "Sebagian besar dari mereka akan mati. Beberapa akan selamat." "Mengapa?" Luo Nian bertanya lagi. Menurut pemahaman Luo Nian, kota Tianlun harus menjadi sarana penyaringan. Jika Anda tidak dapat lulus ujian kebijaksanaan, Anda akan mati. Jika Anda lulus ujian kebijaksanaan, Anda dapat hidup. Sejauh ini, belum ada yang lulus ujian akhir, jadi makhluk yang memasuki kota Tianlun akan mati. Tidak diragukan lagi. Tapi monster kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu akan segera tahu." Luo Nian mengangguk dan kemudian terdiam. Tidak lama setelah memasuki ruang yang dalam, dia dapat mempelajari begitu banyak informasi melalui makhluk ras asing, dan bahkan menemukan keberadaan Penatua Sue, ini sudah merupakan berkah dari Dewa Keberuntungan. Satu-satunya kesalahan adalah dia langsung jatuh ke dalam situasi putus asa. "Aku ingin hidup, keluar dari kota Tianlun hidup-hidup. Atau kembali ke dunia yang kacau," katanya dalam hati, suasana hatinya berubah-ubah. Sushasha, 3 laba-laba dengan sabar menaiki tangga. Luo Nian telah menemukan bahwa laba-laba ini tidak seperti makhluk hidup, tetapi boneka, dan mereka hanya memesan sendiri. Setelah menaiki tangga tak berujung selama lebih dari 1 jam, jalan keluar lebar akhirnya muncul di sana. Di pintu keluar ada lingkaran kotak cekung besar, dan di tengah alun-alun ada bangunan cerobong asap yang sangat tebal. Sua, sua, sua. Gigi di belakang ketiga laba-laba dicabut, dan Luo Nian, monster kecil dan kera hitam semuanya bebas. Hah! Luo Nian berbalik dan mendarat dengan kokoh di tanah, diikuti oleh monster kecil dan kera hitam. Setelah mendarat, Luo Nian menyadari bahwa ada bingkai persegi besar di tanah, yang dibatasi oleh garis merah setebal lengan. Tepat ketika Luo Nian hendak melangkah maju, kera hitam di sampingnya membuka mulutnya dan menunjukkan senyum aneh, dan monster kecil itu terbang dan meraih Luo Nian. "Tidak, jangan pergi," melihat monster kecil seperti ini terlihat cemas, Luo Nianqi bertanya, "Apa?" "Di tanah garisnya menyeberang, mati," kata monster kecil itu. Pada saat ini, Luo Nian hanya selangkah lagi dari tepi kotak merah. Dia terkejut ketika mendengar ini, dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Ini sangat berbahaya. "Tunggu, ikuti aku," kata monster kecil itu. Setelah 3 laba-laba mundur, kotak merah di tanah mulai berkedip, dan 2 garis hijau muncul dari tepi kotak merah. Monster kecil itu mengaitkan tangannya ke Luo Zeng, dan berjalan di sepanjang garis hijau, dan Luo Nian mengikutinya dari dekat setelah melihatnya. Adapun kera hitam, ia diam di tempat dan menunggu beberapa saat. Garis hijau lainnya muncul satu demi satu di bagian atas kotak merah. Garis hijau ini jelas mengarah ke arah lain, dan kera hitam memilih salah satunya untuk memasuki. Alun-alun besar ditutupi dengan garis-garis hijau ini. Setelah mengikuti monster kecil itu, Luo Nian datang ke tepi kiri alun-alun. Ada sebuah bangunan oval di sini, dan 3 orang Hun menjaga di depan pintu gedung ini. Ketiga Hun ini harus menunggu monster kecil itu. Ketika mereka melihat Luo Nian di belakang monster kecil itu, mereka semua memiliki tatapan aneh di mata mereka. Salah satu Hun bertanya kepada monster kecil itu tentang identitas Luo Nian. Monster kecil itu juga menggumamkan penjelasan, dan ketiga Hun memandang Luo Nian dengan lebih bingung, jadi mereka membuka pintu bangunan oval dan menyambut Luo Nian masuk. Ada 7 atau 8 orang Hongaria di gedung oval. Setelah Luo Nian masuk, ruang bangunan kecil menjadi sangat bising. Mereka semua berkomunikasi dalam bahasa mereka sendiri. Setelah komunikasi hampir selesai,
orang Hongaria ini berdiri di kedua sisi, hanya seorang Hun. Di bagian tengah dibiarkan. Orang Hongaria menatap lurus ke arah Luonian, berkata dengan senyum di wajahnya, "Kudengar kau mencariku." Bukan bahasa Hongaria yang tidak bisa berkomunikasi, bukan bahasa Sanskerta yang sulit digunakan, tapi itu adalah bahasa manusia. Luonian meninggalkan ruang Jishan untuk sementara waktu, dan hanya menggunakan bahasa manusia saat berkomunikasi dengan Jiangxia. Sekarang saya tiba-tiba mendengar suara yang saya kenal dan tidak bereaksi untuk beberapa saat, dan bertanya secara refleks, "Apa? Apa yang baru saja Anda katakan?" Orang Hongaria itu berkata dengan senyum di wajahnya, "Saya berkata, apakah Anda mencari saya? Apakah kamu Penatua Sue?" Luonian akhirnya menyadari. Orang Hun sedikit mengangguk, menatap Luonian dengan minat yang tak ada habisnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dari dunia utama akan menemukan tempat ini. Gerbang empat roh adalah satu-satunya cara untuk memasuki ruang angkasa, tetapi tidak peduli apakah itu roh manusia atau roh burung, tidak mungkin untuk kembali ke dunia utama, apalagi memasuki ruang yang dalam. Masih ada manusia di dunia yang kacau, Penatua Sue sangat menyadari hal ini, tetapi manusia itu tidak dapat berjalan normal di dunia utama, dan bahkan lebih sulit untuk memasuki ruang yang dalam. Jadi setelah mendengar tentang ini barusan, darah Tetua Sue berjatuhan seperti air mendidih, dan kegembiraan di hatinya tidak kalah dengan Luonian. "Penatua Sue, kenapa kamu menjadi seperti ini?" Luonian berkata dengan suara patah. Penatua Sue menghela nafas sedikit, dan berkata dalam-dalam, "Semuanya untuk bertahan hidup. Sebagai makhluk dari dunia keempat, seberapa sulitkah bertahan hidup di luar angkasa?" Pada titik ini, Elder Sue juga mengalami banyak kemunduran dan kesulitan yang tak terbayangkan. Pertama-tama, dia harus menghadapi rintangan antara dunia 4 kisi dan dunia 5 kisi setelah memasuki ruang angkasa yang dalam. Semua yang dia lihat adalah lingkaran. "Saya telah menghabiskan waktu lama di sini, dan akhirnya mendapat kesempatan untuk menempati tubuh seorang Hongaria. Hanya dengan mengandalkan tubuh ini saya memiliki lebih banyak kemungkinan." Tetua Sue tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan kunci ketika dia berkata ini, dan kemudian bertanya, "Kamu, dari dunia yang kacau?" Luonian mengangguk. "Maka kamu telah melihat itu. Di antara manusia di dunia yang kacau, satu-satunya yang mengetahui keberadaannya adalah Taisang Laojun." Mengesampingkan bagaimana Luonian sampai di sini, Luonian pasti telah bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa. "Aku telah melihat pohon pahit itu," Luonian mengangguk. "Apa?" Suara Penatua Sue bergetar karena kegembiraan. "Tuan pohon pahit, apakah dia sudah bangun?" "Ya," Luonian mengangguk. Meskipun Luonian mengetahui identitas pohon pahit itu, dia hanya mengetahui identitas pohon pahit itu setelah melihat pohon pahit itu melalui token dari pantai seberang, tetapi dia tidak merasakan seberapa kuat pohon pahit itu, setidaknya tidak sebesar sekuat ayahnya sendiri, jadi dia tidak mengerti mengapa Sue the Elder begitu bersemangat. "Bagaimana dia bangun?" Penatua Sue terus bertanya. "Tampaknya dibangunkan oleh ayahku." Luonian mengangkat bahu. "Ayahmu? Siapa ayahmu?" Penatua Sue bertanya lagi. "Nama ayahku adalah Luo Zeng," kata Luonian dengan bangga. Penatua Sue secara alami tidak tertarik pada manusia, jadi dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Aku belum pernah mendengar tentang orang ini." Sekarang giliran Luonian yang tidak yakin, pohon pahit memintaku untuk membawakanmu sebuah pesan, mengatakan bahwa ayah saya bergabung dengan darah ilahi asal, tetapi pedang itu hilang, jadi Anda perlu menemukan objek lain, objek yang dapat mengontrol kekuatan ruang angkasa, hanya ayah saya yang dapat. Penatua Sue tiba-tiba berdiri, dan ekor hitam di belakangnya terus berkedut. Gemetar, ayahmu bergabung dengan darah asal." "Ya," hidung Luonian terangkat, dan dia sangat puas dengan reaksi Penatua Sue. Lagi pula, Luo Zeng selalu menjadi panutan di hatinya. Penatua Sue menatap Luonian lagi dan berpikir keras. Dia secara alami dapat mengetahui hubungannya, lagi pula, dia mewariskan seni pemurnian ke Taisang Laojun, dan dia bertanya setelah beberapa saat, "Kamu hanya bisa berjalan di dunia utama dan ruang yang dalam. Kemampuan ini siapa yang mengajarkannya padamu?" "Aku tidak tahu, kamu terlahir dengan itu." Luonian mengangkat bahu. Luonian tidak dapat menjelaskan pertanyaan ini, Jiangxia tidak dapat menjelaskannya, dan Luo Zeng juga tidak dapat menjelaskannya, jadi Luonian secara alami menganggapnya sebagai bakatnya secara default. "Apakah ayahmu melahirkanmu setelah berlatih latihan tubuh itu?" Penatua Sue bertanya lagi. Luonian dapat mengkonfirmasi ini. Baru pada saat itulah Tetua Sue merasa lega, dia tersenyum dan berkata, "Ayahmu sangat luar biasa, tetapi kamu berutang padaku karena datang ke sini untuk menemuiku."
Sue berkulit cukup tebal, dan dia berani mengklaim kredit bahkan jika dia belum pernah bertemu. Penatua Sue tidak terganggu, dia terkenal karena temperamennya yang baik di Great Conjecture Academy. Karena saya memproyeksikan metode pelatihan tubuh ayahmu dari sini, dan kemampuan ayahmu untuk memadukan darah asal juga berkat saya, dan Anda bisa hanya berjalan di berbagai tingkat ruang karena fisik khusus ayahmu, jadi semua akarnya diciptakan olehku, apakah kamu mengerti? Luo Nian tercengang dengan penjelasan ini, pelatihan tubuh ayahku hukum milikmu. Itu bukan milik saya, tetapi saya memproyeksikannya ke dunia yang kacau dan mengajarkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tetua Sue mengoreksi. Jadi begitu, kamu baru saja mengatakan, apa yang terjadi dengan hilangnya pedang itu? Tetua Sue bertanya lagi. Kusu menjelaskan semua yang terjadi di dunia yang kacau secara detail, meskipun Luo Nian tidak memahaminya dengan baik, dia menuliskan setiap kata, dan segera menyampaikan apa yang dikatakan Kusu. Ketika Penatua Sue mendengar bahwa humanoid mendapatkan pedang, sudut matanya berkedut hebat. Dia telah tinggal di luar angkasa untuk waktu yang lama, dan dia sudah mengetahui semua rahasia yang tidak dapat diuraikan oleh gerbang empat roh. Dia sangat jelas tentang apa artinya ini, dan dia juga memahami konsekuensi dari apa yang disebut humanoid, mendapatkan pedang itu. Pohon pahit mengatakan bahwa yang paling penting adalah mengambil objek lain. Tetua Sue, apakah Anda tahu apa objek lainnya itu? Luo Nian bertanya. Tetua Sue mengambil beberapa langkah, melewati Luo Nian, dan datang ke pintu masuk gedung oval. Dia menunjuk ke cerobong asap besar di kejauhan dan berkata, benda yang diminta oleh Lord Bitter Tree untuk Anda cari ada di sana, dan itu adalah apa yang telah saya rencanakan. Kamu sudah lama tidak mendapatkannya. Luo Nian cemberut. Penatua Sue tidak bisa tertawa atau menangis ketika dia mendengar itu, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mendapatkan benda itu bahkan dapat membalikkan ruang yang dalam, bagaimana bisa begitu mudah mendapatkannya? Lihat di sana, di sana, di sana. Titik-titik. Dia berkata dan menunjuk ke kejauhan, di gedung-gedung ini, ada orang-orang dari ras luar angkasa lainnya. Tujuan mereka datang ke sini sama dengan kita. Itu untuk mendapatkan benda itu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 6 ras luar angkasa telah mengirim banyak orang kemarilah, ada banyak orang yang mati di dalam, dan tidak satu pun dari mereka berhasil. Bukankah ini hanya ujian kebijaksanaan? Kirimkan aku, dan aku bisa berhasil. Luo Nian berkata dengan percaya diri. Penatua Sue melirik Luo Nian dengan acuh tak acuh, tetapi hatinya sedikit bergerak. Anak ini kentut yang buruk. Dia sama sekali tidak menyadari kesulitan di depannya. Tapi Tetua Sue tiba-tiba menyadari bahwa Luo Nian istimewa, mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Penyediaan. Harapan yang saya proyeksikan bertahun-tahun yang lalu berubah menjadi bentuk lain dan menghampirinya atas inisiatif saya sendiri. Mungkin, suara Penatua Sue tenang dan tenang, kamu bisa mencoba, tetapi jika kamu gagal, kamu akan membayar harga hidupmu. Luo Nian awalnya penuh percaya diri, tetapi ketika dia mendengar kata-kata harga kehidupan, wajahnya akhirnya banyak berubah. Seberapa besar kemungkinannya untuk mati? Luo Nian bertanya. Penatua Sue memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, tidak termasuk mereka yang meninggal sebelum tahun ini, ada sekitar 2 juta orang yang telah memasuki cerobong asap sejak tahun ini, dan tidak satu pun dari mereka berhasil. Jika Anda bersikeras agar aku memberimu satu kemungkinan, maka kemungkinannya adalah 0. Harus, pasti mati. Luo Nian bertanya dengan gemetar. Hampir sama, dan 2 juta orang ini pada dasarnya adalah elit yang dipilih oleh 6 klan utama, dan mereka adalah klan paling cerdas, kata Penatua Sue. Luo Nian terdiam. Pengalaman dia dan Luo Zheng sangat berbeda. Dia tumbuh di lingkungan yang menguntungkan sejak dia masih kecil. Meskipun dia telah mengalami beberapa kemunduran kecil, dia tidak menghadapi hidup dan mati. Mendengar konsekuensi yang suram, dia hampir diliputi ketakutan. Penatua Sue menyatakan ini untuk mengamati reaksi Luo Nian. Dia melanjutkan, ayahmu Luo Zheng melemparkan pedang itu, dan itu dilemparkan ke tubuh manusia itu. Apakah kamu tahu apa yang akan kita hadapi? Untuk dikalahkan, kata Luo Nian. Bukannya kita tidak bisa menang, tapi kita semua akan membayar harganya dengan hidup kita. Dengan kata lain, semua orang pasti akan mati, kata Penatua Sue dengan serius. Luo Nian semakin panik ketika dia mengatakan ini, dan bertanya, bagaimana dengan ayahku? Bagaimana dengan ibuku? Tanda tanya, kata Sue. Tetua itu berkata lagi. Luo Nian semakin panik. Ini, aku ingin kembali. Tanda seru. Dia telah jauh dari mereka untuk sementara waktu, dan itu bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak merindukan mereka. Lagi pula,
Dia keluar dengan sikap main-main di awal. Setelah dia tiba-tiba menyadari keseriusan masalah ini, miliknya pikiran secara alami berubah drastis. Nyatanya, Kusu sudah membuat semuanya menjadi sangat jelas ketika dia berkomunikasi dengan Luonian, dan Luonian juga menyadari pentingnya dirinya saat itu. Tetapi Kusu tidak ingin terlalu menekan Luonian, tetapi hanya memberitahu Luonian bahwa tugas itu sangat penting, dan tidak secara langsung mengekspos hidup dan mati Luonian. Penatua Sue mengungkapkan hasilnya, Luonian tidak tahan. Kembali juga kematian, kamu tega melihat ayahmu, ibumu meninggal seperti ini. Tetua Sue bertanya lagi. Penatua Sue telah hidup selama bertahun-tahun, dan telah mendapatkan wawasan ke dalam hati orang-orang. Meskipun dia dan Luonian hanya berhubungan sebentar, dia sudah mengetahui kepribadian Luonian. Bangga, sombong, main-main, tidak bertanggung jawab, tetapi cerdas dan memiliki bakat luar biasa. Bakat ini Elder Sue pasti tidak akan melepaskannya, itulah mengapa dia membuat situasi menjadi sangat serius. Lalu apa lagi yang bisa kulakukan? Luonian berteriak dengan tenang. Penatua Sue mengulurkan kakinya dan meletakkannya di bahu Luonian, tentu saja ada jalan. Dia menunjuk ke cerobong asap dengan tangan yang lain dan berkata, ayahmu memiliki darah asal, tetapi dia kekurangan barang lain, hanya ayahmu yang mendapatkan objek ini yang dapat mengubah situasi, ini adalah satu-satunya kesempatan. Tapi jika kamu gagal, kamu akan mati. Suara Luonian bergetar, bahkan dengan sedikit tangisan. Luonian, seperti semua anak muda, memiliki impian untuk menyelamatkan dunia dan menjadi pahlawan di dalam hatinya, tetapi dia tidak pernah tahu apa yang diperlukan untuk mewujudkan impian tersebut. Gagal, mati, berhasil, hidup. Penatua Sue berkata dengan tajam. Untuk Penatua Sue, untuk orang-orang pengkhianat dan abadi yang telah hidup dalam kekacauan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka dapat segera memahami hubungan sebab dan akibat, sehingga mereka mengorbankan diri tanpa ragu-ragu. Dong Huang seperti ini, Noah seperti ini, Jiang Zia seperti ini, termasuk Master Burung, roh manusia semuanya memiliki kesadaran ini. Tapi Luonian tidak. Aku tidak mau. Aku ingin kembali. Bawa aku kembali ke dunia yang kacau, aku ingin melihat orang tuaku. Kata Luonian sambil menutupi kepala dan wajahnya. Kamu tidak bisa kembali, apalagi dunia utama, jika kamu kembali ke dunia sekunder, kamu bahkan tidak bisa keluar dari alun-alun ini. Lihat garis di bawah kakimu. Jika kamu melangkah, kamu akan mati. Penatua Sue menunjuk ke Luonian di bawah kaki. Seluruh alun-alun adalah tempat terlarang yang penuh dengan niat membunuh, dan semua makhluk hanya bisa berada dalam jangkauan terbatas. Hah? Luonian mundur 2 langkah, dan membentur dinding dengan ledakan, menatap garis dengan ngeri di matanya, seolah melihat kematian. Kamar ini hanya dapat menampung 10 orang. Jika ada lebih dari 11 orang, semua orang akan mati, jadi 1 orang akan memasuki cerobong asap itu hari ini. Apakah Anda bersedia menjadi orang ini? Tetua Sue terus bertanya. Aku tidak mau. Aku tidak akan pergi. Teriak Luonian lagi. Di tempat di mana dia akan mati di setiap belokan, dia hampir pingsan. Jika kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Bagaimana kalau kita semua mati bersama? Penatua Sue bertanya lagi. Aku tidak mau pergi. Luonian menolak. Melihat wajah pucat Luonian, Tetua Sue tersenyum, mengabaikan Luonian, berbalik dan melambai ke arah bangunan oval. Hun ini dilatih oleh Elder Sue, seperti monster kecil sebelumnya. Mereka tidak berniat untuk pergi hidup-hidup sejak mereka masuk ke sini, dan dengan sukarela mengorbankan hidup mereka untuk suku mereka sendiri. Salah satu orang Hun melangkah keluar dan berdiri di depan garis hijau. Penatua Sue kemudian berkata kepada Luonian, awalnya saya menghitung 10 orang yang tinggal di sini, tetapi karena ada satu lagi Anda, itu harus mati. Meskipun ras asing, ia juga memiliki orang tua dan saudara laki-laki, dan juga terobsesi dengan dunia ini tersedia untuk keseluruhan. Hongaria harus mengorbankan diri untuk memenangkan kemungkinan yang sulit dipahami itu. Luonian menyaksikan orang Hun pergi dengan lemah, mengikuti 2 garis hijau bengkok, berjalan menuju tengah alun-alun raksasa, dan memasuki cerobong asap besar tanpa ragu. Lampu hijau ditampilkan di sisi cerobong asap. Cahaya naik ke atas cerobong asap sedikit demi sedikit, 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Ketika lampu hijau mencapai sepertiga dari cerobong asap, cahaya menghilang dan digantikan oleh lampu merah. Penatua Sue menutup pintu mata terpejam, menyesal, ini mati. Luonian menatap kosong ke pemandangan ini, dan kemudian berkata setelah beberapa saat, cepat sekali. Bagaimana menurutmu? Penatua Sue mendengus. Orang Hun lainnya berdiri dan meletakkan tinju mereka di dada mereka dalam duka yang sunyi.
Mereka telah lama terbiasa dengan pemandangan ini, tetapi mereka masih penuh kesedihan ketika melihat orang mereka sendiri mati. Sejak hal itu sangat sulit untuk dipegang, mengapa kita harus pergi? Luo Nian sedikit marah. Alasannya sama dengan alasanmu. Jika kita tidak mendapatkannya, jika ras lain mendapatkannya, orang Hongaria akan musnah. Tetua Sue mengangkat bahu. Kesenjangan antara ras tidak dapat dihilangkan, hukum rimba benar-benar mendominasi segalanya di sini. Setelah Penatua Sue selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki gedung oval. Dari saat dia melihat Luo Nian, Penatua Sue tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dia telah menunggu di sini begitu lama, lagi pula, Hongaria gagal menghasilkan seorang jenius yang menghancurkan bumi, tetapi Shen Kong masih mengirimkan karakter seperti itu kepadanya. Dia dengan sengaja memberi tekanan besar pada Luo Nian, dan pada saat yang sama membuat Luo Nian mampu menanggung tekanan semacam ini. Hanya dalam keadaan ini rasa tanggung jawab Luo Nian dapat distimulasi secara maksimal. Sekarang tekanan telah diberikan cukup, sisanya terserah Luo Nian sendiri. Luo Nian bersandar di dinding dan menatap kosong ke cerobong asap di kejauhan. Petualangan yang sangat menarik ini telah berakhir, dan selanjutnya adalah menghadapi Dewa Kematian. Dia benar-benar tidak siap secara mental untuk ini. Dia telah mendengar segala macam legenda tentang ayahnya dari ibunya sejak dia masih kecil. Dia menyelamatkan Cloud Hall, Central Territory, Great Thousand World, dan Huanyu. Ayah selalu menjadi manusia takdir, dan semua yang dia lakukan semudah mengikuti arus. Meskipun dia mendengar dari Ning Yudi bahwa ayahnya telah terperangkap dalam kematian berkali-kali, hampir mengembara di ujung hidup dan mati, tetapi apa yang dia dengar dan apa yang dia alami selalu merupakan pengalaman yang berbeda. Bagaimana saya bisa yakin untuk berhasil di jalan buntu di mana tidak ada yang pernah berhasil? Ayah pasti menghadapi situasi seperti itu, apa yang dia pikirkan? Duduk berjam-jam, langit berangsur-angsur redup. Cincin emas di atas angkasa yang dalam tampaknya ditutupi dengan lapisan sisik, secara bertahap berubah dari emas menjadi hitam legam, dan malam tiba, dan cahaya redup terpantul di cerobong asap, yang terlihat seperti manusia raksasa makan binatang berdiri dari kejauhan. Di dalam gedung oval, Tetua Sue terus berkomunikasi dalam bahasa Hongaria. Suara makhluk di luar angkasa juga sangat unik saat berkomunikasi, tidak seirama makhluk di dunia utama, tetapi mengeluarkan suara yang sangat ringan, seperti sekelompok jangkrik yang berkicau dengan suara rendah. Penatua Sue masih mengajar orang Hun, mereka perlu memperoleh pengetahuan yang cukup untuk mengatasi ujian di cerobong asap. Orang Hongaria ini mengetahui takdir mereka sendiri, dan untuk mendapatkan kemungkinan yang mustahil itu, mereka hanya bisa menyerap pengetahuan apapun yang mungkin berguna. Mantan orang Hongaria sangat primitif, apalagi menempati tempat di alun-alun besar ini, mereka bahkan tidak bisa melewati pos pemeriksaan pertama. Ketika laba-laba menangkap mereka dan memasuki ruang bawah tanah, mereka langsung dimusnahkan oleh cahaya kemasan. Saat malam berangsur-angsur semakin dalam, sisik hitam pada cincin emas menjadi semakin tebal, dan daerah sekitarnya menjadi gelap gulita. Penatua Sue mengulurkan tangannya dan membelai dinding dengan ringan, api melingkar perlahan muncul, mencerminkan orang-orang di dalam dan di luar ruangan. Pada saat ini, Luo Nian tiba-tiba berdiri dan masuk. Sudahkah kamu mengetahuinya? Penatua Sue bertanya dengan santai. Mengapa ada cerobong asap seperti itu di sini? Apa tujuan mereka memilih makhluk cerdas? Tanya Luo Nian. Pertanyaan bagus, Penatua Sue menunjukkan kekaguman, meskipun klan yang dihancurkan, mereka telah mengatur ini sebelum kehancuran. Ini sebenarnya suatu prestasi. Tujuan mengunduh warisan berharga ini adalah untuk memilih makhluk cerdas untuk memulihkan ruang angkasa yang dalam. Ini adalah ras persaudaraan, meski sudah tidak ada lagi, mereka berharap peradaban di luar angkasa terus berlanjut. Setelah mendengar kata-kata Penatua Sue, Luo Nian menghela napas, saya telah mengambil keputusan, saya akan pergi. Anda mengajari saya apa yang harus dilakukan. Penatua Sue tidak terkejut dengan keputusan Luo Nian, karena itu hampir merupakan pilihan yang tak terelakkan. Jangan khawatir, Tetua Sue menepuk tanah di sampingnya, memberi isyarat kepada Luo Nian untuk duduk, dan kemudian menunjuk ke cerobong asap dan berkata, aku bingung tahun ini, karena keluarga Asu ingin memilih penerus, mengapa kita harus menyiapkan penerus? Tes. Yang begitu sulit sehingga tidak ada yang bisa melewatinya. Kenapa? Luo Nian juga bingung dengan pertanyaan ini. Karena membangun kembali ruang dalam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan makhluk luar angkasa biasa. Sebagian besar dunia ini telah hancur, dan 4 ruang ada di mana-mana. Mata Penatua Sue bersinar dengan kebijaksanaan, mereka harus memilih satu yang dapat mendominasi itu.
Untuk keberadaan benda-benda, Hongaria hanya dapat menggunakan kemampuan Condensation Extreme State, yang sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan situasi yang dihadapi oleh beberapa ras luar angkasa lainnya serupa. Luo Nian berkedip dan berkata, tapi aku tidak memiliki kemampuan apapun. Dalam hal kemampuan, Luo Nian hanya memiliki kekuatan cara ilahi di dunia yang kacau, belum lagi dunia jaringan kelima, yang keempat dunia grid, atau bahkan grid ketiga dunia tidak cukup untuk dilihat. Tetapi Anda memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui dunia, kata Penatua Sue, bepergian melalui dunia dengan level yang berbeda sangat kuat. Penatua Sue berarti ruang di cerobong asap adalah dunia tingkat tinggi. Mata Luo Nian berkedip. Sedikit. Tinggal di sini ada juga tahun-tahun yang sangat panjang, Anda bilang tidak tahu. Saya tidak pernah benar-benar memasuki cerobong asap, dan makhluk apapun yang memasukinya tidak akan pernah kembali. Saya hanya dapat menemukan informasi tentang cerobong asap dari bahan yang ditinggalkan oleh anggota keluarga. Saya hanya dapat memastikan bahwa itu adalah peristiwa yang sangat istimewa. Tes adalah tentang kebijaksanaan, kemampuan dan visi, tetapi saya tidak tahu apa itu. Penatua Sue menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Anda tidak berencana untuk masuk. Luo Nian bertanya lagi. Penatua Sue berperan sebagai guru di antara orang Hongaria, tetapi sebagai guru orang Hongaria, dia tidak tahu apa yang ada di cerobong asap. Dia berkata, tapi kebetulan saya bergabung dengan tubuh fisik Hun ini saat itu. Tidak ada kesempatan untuk melebur dengan tubuh fisik kedua. Begitu saya mati di dalamnya, tidak akan ada harapan. Jadi saya ragu dan menunggu saya tidak berharap. Untuk tunggu kamu, Tetua Sue sangat berterima kasih atas penilaiannya, jadi kali ini, aku akan pergi bersamamu. Kamu masih memiliki tubuh fisik di luar, aku benar-benar mati ketika aku mati, Luo Nian masih merasa tidak adil. Penatua Sue tersenyum dengan tenang, bagaimana kalau saya membiarkan tubuh lain bunuh diri sekarang? Dia telah menganggap enteng hidup dan mati, dan sekarang dia memahami situasi gerbang empat roh melalui Luo Nian, dan itu adalah pilihan yang tak terelakkan baginya, untuk menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Luo Nian juga terkejut ketika dia mendengar pernyataan Tetua Sue yang meremehkan, dia tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya tidak terlalu cerewet. Kapan kita akan masuk? Tanya Luo Nian. Tunggu kesempatannya, kata Penatua Sue. Dalam 3 hari berikutnya, Penatua Sue mengajari Luo Nian pengalamannya. Meskipun pengalaman ini hanya disimpulkan oleh Penatua Sue, mereka diperoleh melalui trial and error oleh Hongaria satu persatu. Ketika dia memimpin orang Hun ke sini, orang Hun hanya bisa memanjat setengah kaki di cerobong asap, tetapi sekarang orang Hun yang malang pun bisa memanjat 7 atau 8 kaki, dan orang Hun terbaik bahkan bisa mendaki hingga 1000 meter. Ini berarti pengalaman Penatua Sue efektif. Luo Nian juga memahami pentingnya masalah ini, dan mendengarkan penjelasan dan ajaran Penatua Sue beberapa hari ini dan sangat serius. 3 hari kemudian, beberapa balapan luar angkasa muncul di Superstar Square, mereka berjalan di sepanjang garis hijau berpasangan dan bertiga, langsung menuju cerobong asap raksasa. Setelah Luo Nian melihat pergerakan ras luar angkasa ini, dia segera bertanya apakah kita juga akan pergi. Penatua Sue berjalan keluar dari gedung oval, menatap ke langit dan mengamati, ini belum waktunya. Tapi mereka semua berangkat, kata Luo Nian. Penatua Sue menggelengkan kepalanya, hari ini adalah hari patung paksa. Hari ini, bakat ras luar angkasa akan meningkat secara dramatis. Ini memang hari yang baik bagi mereka, tetapi tidak bagi kami. Bagian dari kekuatan luar angkasa ras datang dari atas kepala. Matahari berbentuk cincin di langit, cahaya yang dikeluarkan oleh matahari berbentuk cincin hari ini memang sangat menyilaukan, dan Luo Nian telah banyak memahaminya dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana dengan mereka? Luo Nian memandangi orang Hun. Mereka juga akan pergi, kata Penatua Sue. Setelah itu, Tetua Sue menghitung 4 Hun. Hun ini sudah sepenuhnya siap dan dengan cepat berkumpul di depan pintu. Setelah Penatua Sue menjelaskan beberapa kata kepada mereka, mereka menginjak garis hijau dan langsung menuju ke cerobong asap. Sebenarnya, mereka tidak harus pergi, kata Luo Nian sambil melihat punggung mereka. Aku tidak mengerti betapa baiknya kamu, Tetua Sue tersenyum, tapi aku telah mengajari mereka metode baru. Jika mereka berhasil, mereka bisa pergi lebih jauh ke atas cerobong asap. Tapi mereka akan mati. Luo Nian gumam. Setelah tinggal di sini selama beberapa hari, dia menemukan bahwa orang Hun ini tidak seburuk yang terlihat di permukaan. Mereka mempelajari bahasa dunia 4 bingkai dari Penatua Sue, dan mereka juga dapat berkomunikasi dengan Luo Nian secara sederhana. Melihat mereka mati,
Luonian merasa sangat sedih. Penatua Sue mengabaikannya dan hanya menatap cerobong asap di kejauhan, dia ingin mengamati pergerakan ras luar angkasa lainnya. Garis-garis cahaya hijau mulai muncul di muka cerobong asap. Beberapa lampu hijau padam setelah naik 3 atau 4 kaki, beberapa lampu hijau padam setelah naik 7 atau 8 kaki, dan beberapa lampu hijau naik hingga ketinggian lebih dari 10 kaki. Ini adalah rekor yang sangat bagus, tetapi ini catatan dibuat dengan hidup mereka. Kinerja klan Huna tidak buruk kali ini. Klan Kera Dingin secara tak terduga buruk. Sekarang giliran kita. Tetua Sue mencatat hasilnya dengan saksama. Setiap hasil sangat penting, melalui ribuan percobaan dan kesalahan, Penatua Sue secara kasar menemukan beberapa trik di cerobong asap. Setelah keempat Hun memasuki cerobong asap, mereka bisa melihat 4 lampu hijau perlahan naik ke atas. Orang Hongaria mendaki dengan sangat lambat, bahkan berhenti dan berhenti, tetapi mereka terus mendaki dengan kecepatan konstan. Lampu hijau pertama padam pada ketinggian 10 kaki, dan sudut mata Penatua Sue sedikit berkedut, cakar hitamnya mengepal. Lampu hijau kedua tidak padam sampai jarak 13 kaki, kali ini Tetua Sue terlihat sedikit lebih baik. Ketika lampu hijau ketiga naik setinggi 16 kaki, orang-orang Hun di dalam gedung oval itu bersorak. Ini sudah menyamai rekor mereka sebelumnya, dan sepertinya mereka bisa terus menanjak. Wajah Tetua Sue juga dipenuhi kegembiraan, penilaiannya benar. 16, 17, 18 kaki. Saat lampu hijau naik semakin tinggi, tangisan orang Hongaria semakin keras. Mereka bahkan memiliki harapan di hati mereka, menantikan 2 rekan dari kebangsaan Hongaria naik langsung ke atas cerobong asap, mendapatkan objek dari keluarga asuh, dan mengakhiri penjelajahan mimpi buruk ini. Tapi tepat ketika mereka berharap untuk meroket, lampu hijau tiba-tiba padam di ketinggian 20 kaki. Mati, kita masih punya 1 orang. Kita masih bisa naik. Orang Hun mengumpulkan harapan mereka pada lampu hijau terakhir. Tapi lampu hijau terakhir juga tetap berada di ketinggian 20 kaki, lalu padam. Semua orang Hun terdiam beberapa saat. Meskipun saya sudah terbiasa dengan proses ini dan mengharapkan hasilnya, saya masih sangat kecewa. Kegagalan lain. Penatua Sue berdiri di tempat seperti patung, diam-diam menatap cerobong asap. Setelah setiap kegagalan, dia akan berdiri seperti ini untuk waktu yang lama, menyimpulkan alasan kegagalan tersebut. Setelah sekian lama, Tetua Sue tiba-tiba berbalik dan mengumumkan kepada orang Hun lainnya, lain kali, giliranku untuk pergi bersama Luonian. Ekspresi dari 4 orang Hun yang tersisa berubah drastis. Setelah mendengar ini, Penatua Sue, bagaimana Anda bisa masuk? Anda lebih penting daripada patriark di Hun kami, Anda tidak boleh masuk. Hidup Hun kami tidak berharga, dan kami Hun masih memiliki banyak hal untuk dikorbankan, tetapi Anda hanya ada 1 tubuh, dan jika kamu gagal, semuanya akan berakhir. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa status Tetua Sue di Hun jauh lebih tinggi daripada status patriark. Meskipun kekuatan Penatua Sue tidak dianggap kuat, Hun acak dengan kekuatan serupa dapat membunuhnya. Tetapi seluruh orang Hongaria dapat mencapai titik ini, terima kasih kepada Penatua Sue, bahkan bakat orang Hongaria ditemukan oleh Penatua Sue, kepentingannya di Hongaria dapat dibayangkan. Apakah anak itu yang memintanya? Tetua Sue, jangan dengarkan dia, aku akan mengusirnya sekarang. Seorang Hongaria memelototi Luonian dengan kejam. Luonian sama sekali tidak mengerti bahasa orang Hun, dan ketika dia melihat wajah jahat mereka saling berhadapan, dia tercengang mengapa orang Hun ini tiba-tiba membenciku. Tetua Sue tersenyum dengan acuh tak acuh, tidak. Itu sebabnya, kamu tinggal di sini dengan baik, dan kamu berencana untuk masuk sendiri begitu anak ini datang. Itu pasti karena dia, lanjut orang Hun itu berteriak. Karena dia membawa pesan penting, Penatua Sue menjelaskan, jika Anda tidak mendapatkan hal itu dengan cepat, Deep Space akan diturunkan sepenuhnya dalam waktu singkat, dan segala sesuatu tentang Anda akan hilang dalam downgrade. Apa? Itu palsu. Aku tidak percaya. Orang-orang Hun itu menggelengkan kepala dengan putus asa. Meskipun ruang dalam rusak hari ini, ia masih stabil tanpa degradasi terus-menerus. Penatua Sue sangat sabar. Lagi pula, tidak mudah untuk mendidik kelompok Hongaria ini. Dia telah mengubah temperamennya menjadi tenang. Apa yang terjadi dijelaskan. Orang Hongaria ini bingung, tetapi mereka memahami logika umum. Orang yang diturunkan peringkatnya yang menghancurkan ruang dalam ke bidang seperti itu sekarang melakukan hal-hal di dunia 3 dimensi. Jika dia berhasil, dunia dari kelima hingga ketiga akan runtuh. Untuk saat ini, satu-satunya cara untuk menyelamatkan adalah dengan mendapatkannya kemungkinan objek. Jadi, saya tidak punya pilihan, Tetua Sue berkata,
saya akan pergi dengan Luonian ketika air tiba-tiba naik 5 hari kemudian. Bagaimana dengan kita? Tanya seorang Hun. Kamu bisa datang bersama, tetapi yang terbaik adalah meninggalkan satu saja, kata Penatua Sue. Hanya ada satu orang yang dapat menggantikan Penatua Sue, dan terus berjuang untuk kemungkinan sekecil apapun. Orang Hun tidak lagi keberatan, tetapi mereka berdebat tentang siapa yang tersisa. Ini adalah ras yang tahu bagaimana berkontribusi, dan tidak ada yang mau menjadi satu-satunya yang tersisa ketika masalah ini sampai pada titik ini. Setelah membuat keputusan, Hun yang datang bersama Luo Nian tertinggal. 5 hari kemudian, air tiba-tiba datang. Permukaan matahari berbentuk cincin di angkasa dalam bersinar dengan cahaya kemasan seperti riak air, dan sinar matahari menjadi damai dan hangat. Di bawah cahaya kemasan yang hangat ini, pikiran semua ras luar angkasa akan menjadi damai. Luo Nian, Tetua Sue, dan ketiga Hun juga berangkat menuju cerobong asap. Garis-garis hijau di alun-alun raksasa berkelok-kelok, seperti susunan jimat besar. Luo Nian mengikuti Elder Sue di jalan selebar bahu. Melintasi garis hijau selebar bahu akan membunuhmu, jadi Luo Nian secara alami mengerahkan seluruh energinya dan berhati-hati dengan setiap langkah yang diambilnya. Cerobong asap terletak di tengah alun-alun besar, dan jarak garis lurus hanya lebih dari 1000 kaki. Tetapi kelompok mereka berjalan bolak-balik dan menempuh jarak puluhan ribu kaki. Ras lain di luar angkasa juga mengirimkan anggota klan mereka pada saat yang sama, jadi ada lebih dari selusin orang berjalan di seluruh alun-alun raksasa. Terkadang jarak antara Luonian dan kelompoknya akan semakin dekat dengan ras lain, dan tatapan diproyeksikan oleh kedua belah pihak tampak samar-samar. Permusuhan sekecil apapun. Lagi pula, keenam klan besar ini saling bermusuhan, dan mereka juga bersaing langsung di sini, hanya karena kekhasan wilayah untuk menghindari pertempuran. Setelah 2 batang dupa, Luonian dan rombongannya akhirnya tiba di kaki cerobong asap. Meskipun Penatua Sue telah berada di sini selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia mengamati cerobong asap dari dekat. Dari kejauhan, cerobong asap tersebut terlihat seperti monster hitam, namun terlihat berbeda jika didekati. Cerobong asap ini terbuat dari logam hitam murni, dan sisi terangnya terlihat menghadap sinar matahari yang tenang. Penatua Sue berjalan menuju dinding luar cerobong asap, mengulurkan tangannya dan perlahan mengelusnya. Dia telah merenungkan misteri cerobong asap ini selama sisa hidupnya, dan saat ini pikirannya dipenuhi gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, semburan tawa ringan datang dari belakang Elder Sue. 3 kera hitam masuk dari jalan lain, dan yang terdepan berkata sambil tersenyum orang Hun, yang selalu berhati-hati dan halus, mengirim 5 orang sekaligus. 4 dari mereka meninggal beberapa hari yang lalu, dan hanya ada Penatua Sue di stasiun. Tetap di belakang. Kali ini ada roh manusia ekstra, penolong yang ditemukan dengan nama keluarga Sue. Terakhir kali Lao Gan masuk, aku melihat roh manusia ini. Kera hitam ini berasal dari klan Kera Han. Di antara 6 ras luar angkasa, Hun adalah yang terlemah. Kebangkitan Hun sepenuhnya karena Penatua Sue mengambil momen ketika kebijaksanaan ras lain tidak dikembangkan. Juga karena alasan inilah 5 ras lainnya memiliki selalu memandang rendah keluarga Hun. Beberapa ras luar angkasa pernah mengirim pembunuh untuk membunuh Penatua Sue, tetapi orang Hun berhasil melindungi Penatua Sue dengan perlindungan putus asa mereka. Yang tinggal di belakang bukanlah Penatua Sue, saya Penatua Sue, jawab Penatua Sue. Ketiga kera dingin itu jelas tertegun sejenak, dan kepala kera dingin itu menunjukkan ekspresi bingung. Semua orang tahu bahwa Anda adalah penolong terbesar di suku Hongaria. Beraninya Anda mempertaruhkan hidup Anda hari ini. Anda menemukan cara untuk Krek Levita. Sudah diketahui betapa pentingnya Penatua Sue bagi orang Hongaria. Patriark Ningken Hongaria dibunuh, jadi dia harus melindungi keselamatan Tetua Sue. Tidak, jawab Penatua Sue dengan jujur. Kalau begitu kamu berani datang. Han Yuan penuh kebingungan. Begitu Anda memasuki alun-alun raksasa, tidak ada jalan untuk kembali, dan Tetua Sue pasti tidak akan bisa kembali. Penatua Sue hanya tersenyum dan tidak terlalu memperhatikan klan Kera Dingin. Saat ini, ras luar angkasa lain datang dari sisi lain cerobong asap, yaitu suku Huna. Klan Kera Dingin dan klan Huna termasuk dalam aliansi, dan hubungan antara 2 ras luar angkasa selalu sangat baik. Kera Dingin segera menyapa, Kos, lihat, Penatua Sue dari klan Hongaria telah keluar secara pribadi. Ini memang bukan masalah kecil. Orang Hongaria selalu memanjat lebih tinggi dari 5 kelompok etnis lainnya di cerobong asap, dan akar penyebabnya adalah karena Penatua Sue. 5 suku lainnya telah menekan orang Hun, bahkan Su Ziyi, berharap Tetua Sue akan membantu mereka, tetapi Tetua Sue menolak.
Satu-satunya kompromi adalah ketika 5 klan utama bergabung untuk menganiaya orang Hun, jadi Elder Sue harus berbagi sebagian dari pengalamannya. Elder Sue, apakah Anda yakin bisa melewati Levita? Bergegas ke Levita adalah pacaran kematian. Apakah kamu tidak takut mati? Beberapa anggota suku Huna juga tertegun, mereka memiliki penilaian yang sama dengan suku Hanyuan, karena tetua Sue berani keluar sendiri, dia pasti sudah memikirkan solusinya. Di antara mereka, mata 2 klan Huna menunjukkan niat membunuh, mereka sama sekali tidak ingin Penatua Sue naik ke puncak Levita. Namun, ada larangan kuat untuk membesarkan klan di seluruh alun-alun raksasa, dan tidak satu pun dari 6 klan utama yang memiliki kemampuan untuk menolak larangan ini, dan mereka sama sekali tidak dapat menghentikan keputusan Hun. Tepat ketika orang-orang Huna bertanya-tanya dan khawatir, 3 balapan luar angkasa lainnya juga tiba satu demi satu. Keenam balapan luar angkasa selalu berebut untuk masuk ke cerobong asap setiap kali ada badai, tetapi hari ini mereka mengubah gaya biasanya dan tidak terburu-buru, mereka ingin melihat apa yang ada dalam pikiran Penatua Sue. Tetua Sue mengabaikan mereka, dan berkata kepada beberapa orang Hongaria, ayo masuk. Ketiga orang Hongaria itu memasuki gerbang cerobong terlebih dahulu, diikuti oleh Tetua Sue dan Luonian. Gerbang di bagian bawah cerobong hanya setinggi 1 orang, dan ketika mereka berlima mendekat, gerbang otomatis ditarik ke satu sisi dengan desir. Setelah Luonian memasuki gerbang dan melihat ke dalam, dia melihat aula logam yang sangat lebar. Lantai dan dinding aula ini semuanya terbuat dari logam hitam, dan satu demi satu cincin emas terukir di permukaan logam, beberapa cincin emas ini ada sendiri, dan beberapa terhubung satu sama lain, bersama. Apa ini? Luonian bertanya, menunjuk ke lingkaran emas itu. Pola cincin, Tetua Sue berkata dengan tampilan manik-manik kebijaksanaan di tangannya, persis seperti yang saya duga, bagian bawah cerobong merekam pola cincin yang ditinggalkan oleh klan asuh, kami tidak terburu-buru untuk naik, tunggu saya untuk menguraikan pola dering klan asuh ini. Pola dering adalah karakter dari suku Yang Dandan. Makhluk di dunia yang kacau memiliki minat yang kuat pada bahasa Sanskerta. Orang-orang kuat seperti Raja Yi dan Yuan Shi Tianzun telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengartikan bahasa Sanskerta. Sementara itu, 4 sekte roh di alam utama tanpa lelah mengerjakan pola cincin. Pohon pahit, Shou dan Xie semuanya memiliki pencapaian yang mendalam dalam pola cincin. Pencapaian Penatua Sue dalam pola cincin tidak sebaik milik mereka, tetapi sekarang dia tidak hanya tinggal di ruang angkasa yang dalam untuk waktu yang lama, tetapi juga memiliki tubuh seorang Hun, dan sekarang pencapaiannya dalam pola cincin jauh melebihi bahwa dari sekte 4 roh siapapun di dalamnya. Setelah Penatua Sue selesai berbicara, dia berbaring di dinding dan mulai menguraikan pola cincin dengan kakinya. Levita ini adalah fondasi untuk membesarkan keluarga, dan ini itu struktur pola cincinnya sangat sederhana, hanya 1 cincin emas, tetapi lebih rumit untuk diuraikan, bagaimanapun juga, cincin emas terhubung satu sama lain. Itu tidak besar, dan lebih sulit untuk dibaca. Bahkan jika Penatua Sue adalah setengah dari ras luar angkasa, masih sulit untuk diuraikan. Ini juga merupakan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kekalahan kita di tangan klan dan hanyalah takdir nirvana, dan sekarang semua orang yang memasuki pagoda datang untuk kesempatan ini. Luonian melanjutkan kepada Tetua Sue. Wajah Penatua Sue membeku, dan dia menoleh dan menatap Luonian dengan tidak percaya. Luonian menggosok tangannya karena malu dan berkata, sepertinya aku bisa membaca kata-kata ini. Luonian tidak kesulitan membaca bahasa Sanskerta, sepertinya dia bisa menguraikan bahasa Sanskerta dan memahami informasi tersembunyi dalam bahasa Sanskerta. Ketika dia melihat lingkaran ini untuk pertama kalinya, dia tidak dapat melihat isinya dengan jelas, tetapi setelah Tetua Sue melafalkan beberapa kata sesuai dengan pola cincin ini tiba-tiba menjadi ramah di mata Luonian. Sepertinya itu adalah kemampuan bawaannya, dia telah menggunakan kata-kata ini selama bertahun-tahun, dan dia hanya membacanya dengan santai. Apakah kamu benar-benar tahu pola cincin ini? Penatua Sue bertanya. Luonian mengalihkan pandangannya ke pola cincin lain, mengangguk setelah melihat mereka beberapa kali, ya, saya bisa mengerti ini sangat. Aneh. Penatua Sue terdiam beberapa saat, tapi dia masih sangat terkejut, sulit bagi saya untuk menguraikan pola cincin ini, dan terkadang tidak akurat, jadi tolong uraikan. Luonian dapat melakukan banyak hal untuk menguraikan kata-kata. Dia mengangguk dan mulai membaca kata demi kata dari kanan dan kiri, membaca. Menara Levita tingginya 50 kaki. Jika Anda naik ke puncak menara dan menjadi penguasa menara Levita, Anda akan memenuhi syarat untuk menerima batang cincin surgawi, benda suci keluarga saya. Rod.
Adalah fondasi keluarga saya. Manipulasi semua energi negara. Benda ini penting, dan tidak bisa diberikan oleh takdir. Itu harus dijalani oleh orang yang mampu. Mereka yang ingin mendapatkan tongkat ini harus lulus ujian Levita. Pada titik ini dalam pelafalan Luonian, Penatua Sue dengan sedikit gerakan matanya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang sebanding dengan pedang itu di klan Yang, tetapi dia tidak tahu apa itu, dan sekarang dia mendapatkan sebuah nama akurat staf cincin surgawi dari mulut Luonian. Penatua Sue tidak menyela Luonian, dan terus mendengarkan nyanyian Luonian. 3 Hun di sampingnya tidak terburu-buru, jadi mereka tetap di samping dengan patuh. Suku Hun dan ras luar angkasa lainnya tidak dapat mengenali pola cincin. Meskipun mudah dibaca, suku Yang dan telah musnah selama bertahun-tahun. Keenam ras luar angkasa yang lahir kemudian masih dalam kondisi yang sangat biadab, stage, powerful. Tapi dia tidak menciptakan peradabannya sendiri, dan pengetahuannya tentang pola cincin hampir nol. 5 balapan luar angkasa yang terletak di luar Levita bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Umumnya, setelah memasuki Levita, mereka bergegas ke atas dengan kecepatan tercepat dengan nafas ini, dan tidak ada yang akan tetap berada di lantai pertama. Mereka melihat 5 lampu hijau orang Hun tetap berada di lantai pertama sepanjang waktu di luar menara, dan mereka tidak tahu trik apa yang ingin mereka mainkan. Yang Zhu saya telah menerima warisan alam tanpa batas dewa, dan merupakan pemilik ortodoks dari alam tanpa batas. Sejak awal, ia menganggap klan dan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Pada hari ke-1000 pertama, Yang Zhu membantai 3.000 mati pemilik klan dan Huo Yaori ke-90.000, tempat ke-13 yang memecahkan celah besar klan dan. Yang pertama, sebelum Yang Zhu memperkenalkan Levita secara singkat, apa yang dicatat kemudian tampaknya adalah sejarah pertempuran Yang Zhu dengan dan klan di masa lalu. Niat asli Luonian adalah menemukan beberapa petunjuk untuk melewati Levita dalam pola cincin di lantai pertama, tetapi Yang Zhu tidak mencatat petunjuk di atasnya, tetapi mencatat beberapa sejarah perkembangan Yang Zhu. Luonian secara alami merasa cukup bosan, dan bertanya di tengah, Elder Sue, apakah Anda ingin melanjutkan membaca? Baca, tentu saja saya harus. Elder Sue sangat tertarik dengan sejarah keluarga Yang. Sebagai tetua dari Great Conjecture Academy, dia terlahir dengan minat yang luar biasa untuk menjelajahi dunia, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Luonian memutar matanya dan hanya bisa melanjutkan nyanyian. Garis waktu Yang Zhu dicatat dari matahari tiba-tiba air ke 10.000, dan berlanjut hingga akhir matahari tiba-tiba air 300 miliar. Yang Zhu telah mengalami kemakmuran, penurunan, kebangkitan, penaklukan, dan penurunan, dan kemudian dicocokkan secara merata dengan suku dan pada. Akhirnya kedua keluarga itu bertarung bersama dan mati bersama. Setelah menguraikan pola cincin terakhir, Penatua Sue menepuk bahu Luonian dengan puas. Ayo naik. Lapisan. Dalam Levita adalah struktur spiral ke atas. Sebuah garis merah tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka menghalangi jalan mereka, dan semua orang berhenti di serempak. Tanpa penjelasan Elder Sue, Luonian tahu bahwa dia akan mati jika melewati garis merah. Tepat ketika mereka mendekati garis merah, mereka secara bersamaan merasakan kesadaran mengalir ke dalam pikiran mereka. Ini ujian bagi jiwa tetua Sue terlihat seperti yang diharapkan. Selama bertahun-tahun, Penatua Sue telah mengalami cobaan dan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia secara kasar dapat menyimpulkan 20 kaki pertama Levita. Penatua Sue, apakah saya akan gagal? Luonian masih sedikit gugup. Meskipun Luonian sudah memiliki basis budidaya dewa sejati, jiwanya tidak kuat, bahkan jauh lebih rendah dari alam surga biasa, apalagi alam jiwa suci dan alam abadi. Jiwa makhluk apapun di langit yang dalam jauh lebih kuat daripada Luonian, lepaskan sedikit paksaan jiwa, dan jiwa Luonian akan padam seperti lilin tertiup angin. Jangan khawatir, ujian di Levita tidak ada hubungannya dengan kekuatan, jika tidak ada yang akan melewatinya selama bertahun-tahun. Jangan menolak kesadaran ini, tetua Sue menghibur. Keenam ras luar angkasa, termasuk Hongaria, bukannya tanpa orang kuat, tetapi efek dari orang kuat yang dikirim tidak baik, bahkan lebih buruk dari suku biasa. 6 ras luar angkasa kehilangan beberapa orang kuat di Levita latihan. Ini juga dihentikan. Lagi pula, yang kuat di klan adalah fondasi dari ras luar angkasa. Jika yang kuat kalah terlalu banyak, apalagi menguasai ruang dalam, 5 klan lainnya akan membunuh mereka terlebih dahulu. Kesadaran ini tidak terhalang dalam pikiran Luonian, dan saat itu menyentuh jiwa Luonian, sebuah pertanyaan sederhana melayang di benak Luonian. Siapa kamu? Tiba-tiba mendengar pertanyaan ini, ekspresi aneh muncul di wajah Luonian. Hal yang sama berlaku untuk Penatua Sue dan 3 orang Hongaria lainnya.
Ekspresi wajah mereka sangat aneh. Penatua Sue bereaksi datar dan mengingatkan tenang saja dan jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur. Tanda tanya. Perkenalkan dirimu. Namaku Luonian, aku berasal dari dunia yang kacau. Tidak ada yang tahu apa jawaban yang benar, tapi Luonian hanya menyampaikan pemikiran di dalam hatinya ke kesadaran itu saat ini. Setelah beberapa pengenalan diri, sebuah celah terbuka di garis merah di bawah kaki Luonian, dan dua garis hijau membentang dari celah tersebut, yang merupakan jalan ke depan. Sederhana. Luonian mengangkat bahu. Tetua Sue dan orang Hongaria di sebelah mereka juga selesai memperkenalkan diri dan menyelesaikan jawaban yang diberikan oleh kesadaran, dan sebuah bagian yang digariskan oleh garis hijau muncul di bawah kaki mereka. Kemudian sekelompok orang terus naik di sepanjang garis hijau. Setelah mereka menempuh jarak tertentu, pancaran kesadaran itu menimbulkan pertanyaan baru lagi. Apa mimpimu? Mimpi. Luonian memiringkan kepalanya dan ragu sejenak. Jika jawabannya didasarkan pada logika menerima ujian membesarkan keluarga, itu harus menjadi jawaban seperti menyelamatkan orang biasa. Tetapi apakah pengujian seperti ini yang diinginkannya? Ketika Luonian ragu-ragu, Penatua Sue mengingatkan lagi jawab dengan jujur. Dengan pengalaman Penatua Sue yang kaya, hal yang paling penting adalah tidak mencoba menipu Levita, dan menggunakan metode Mahakuasa Yang Zu untuk membedakan mereka. Apakah itu terlalu sederhana untuk ditipu? Katanya jawab dengan jujur ke hampir setiap hun. Mimpi. Luonian mengedipkan matanya beberapa kali, dan mulai memikirkan pertanyaan ini dengan serius. Dia sekarang tahu bahwa seluruh dunia dalam bahaya, dan yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah menyelamatkan dunia dan melihat orang tuanya bersatu kembali. Tapi apakah ini mimpiku? Setelah memikirkannya, Luonian dengan cepat menyangkal bahwa ini bukan mimpi. Sepanjang ingatan Luonian, dia adalah anak yang didisiplinkan. Di satu sisi, ibunya adalah penguasa Yundian, di sisi lain, ayahnya adalah legenda di setiap dunia. Lingkungan tempat dia berada umumnya stabil, tetapi lingkungan stabil ini seperti penjara, dia tidak akan pernah bisa dikendalikan dan tidak bisa pergi sesuka hati. Itu sama di Istana Awan, dan di rumah peri juga sama. Setelah Luo Zeng pergi ke dunia ibu, dia telah tinggal di dunia batin Luo Zeng, dan dianggap oleh ayahnya sebagai manusia alat, dan gilirannya muncul hanya ketika diperlukan untuk menguraikan bahasa Sanskerta. Meskipun Luo Zeng juga memberinya kebebasan yang cukup di dunia tubuh internal, dan bahkan kadang-kadang menciptakan beberapa kesulitan dan bahaya untuk dirinya sendiri melalui kemampuan mahakuasa, tetapi dia lebih sadar bahwa segala sesuatu di dunia tubuh internal sepenuhnya dikendalikan oleh ayahnya, berbahaya. Apa tidak ada? Pengalaman seperti inilah yang menyebabkan sikap Luonian tidak peduli, karena peduli itu tidak ada artinya. Melihat ke belakang dengan hati-hati pada tahun-tahun dia hidup, waktu yang paling membahagiakan tampaknya adalah hari-hari setelah dia memasuki ruang Jishan dan dunia Xuanliang. Di sini sangat berbahaya, dan orang tuanya tidak punya cara untuk mengendalikannya, nyawanya dalam bahaya kapan saja. Koronian memang sangat senang. Ingin memahami hal ini, Luonian langsung menjawab, impianku adalah bisa bepergian dengan bebas. Setelah Luonian membuat jawaban ini, kesadaran itu masih belum merespon. Dia, Elder Sue dan yang lainnya terus bergerak maju di sepanjang garis hijau, tanpa ada rintangan di depan mereka. Penatua Sue tampaknya terlalu sederhana, Luonian mengangkat bahu. Tidak sesederhana itu, Tetua Sue menggelengkan kepalanya, mereka hanya mengumpulkan informasi. Apa gunanya mengumpulkan informasi? Ketika Luonian bertanya-tanya, garis hijau di bawah kakinya telah berakhir, dan ada garis merah lain di tanah di depannya yang menghalangi jalan. Pada saat ini, sinar kesadaran itu tiba-tiba menjadi aktif di benaknya. Kali ini, kesadaran tidak mengajukan pertanyaan, tetapi langsung menembus jiwa Luonian. Ledakan. Luonian hanya merasa bahwa dia ditabrak oleh binatang purba liar, dan cahaya putih muncul di benaknya, dan dia sudah muncul di dunia yang aneh. Penatua Sue menghilang, dan Levita juga menghilang. Apa yang muncul di depan Luonian adalah hutan belantara yang luas, tanpa akhir yang terlihat, tetapi tidak jauh, Luonian melihat beberapa kabin bobrok. Luonian berjalan menuju kabin, dan segera mendengar semburan tangis setelah mencari suara. Luonian menemukan seorang gadis kecil kurus berkulit pucat di salah satu kabin. Halo, Luonian memanggil dari kejauhan. Dia tahu bahwa lingkungan tempat dia berada sangat jahat, jadi dia tidak berani mendekati gadis kecil itu dengan gegabah. Hei, kenapa kamu menangis? Luonian bertanya lagi. Gadis kecil itu berhenti menangis perlahan, dan mengeluh kepada Luonian, ini semua salahmu, kita semua akan mati. Luonian tampak bingung, apa salahku? Tanda tanya, sebuah ujian. Melihat ekspresi Luonian,
kebencian di wajah gadis kecil itu menjadi lebih berat, karena kamu aku diciptakan, dan aku sangat sedih. Akan ada hantu gagak yang datang ke sana segera, dan kita pasti tidak akan bisa melakukannya, melarikan diri, jadi kita harus mati bersama. Mendengar kata-kata gadis kecil itu, Luonian segera menyadari bahwa ini adalah pengingat. Dia melihat ke ujung gurun, dan awan hitam telah muncul. Setelah identifikasi yang cermat, itu benar-benar burung gagak hitam. Karena ada hantu, gagak, jangan lari cepat. Luonian mendesak. Aku tidak, lagi pula aku tidak bisa lari. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Kalau begitu aku akan lari. Luonian berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia bergumam pada dirinya sendiri, ilusi apa yang dibuat ini. Dia berhenti tiba-tiba setelah berlari selusin langkah. Melihat gadis kecil itu masih duduk di sana sambil menangis, dia panik. Dia mengerutkan kening tak berdaya dan berbalik. Karena gadis kecil itu muncul dalam ilusi, itu pasti berguna. Dia berjongkok di depan gadis kecil itu dan berkata, kamu belum pernah mencoba, jadi kamu yakin kami bisa tidak melarikan diri. Gurun ini sangat besar, dan kecepatan burung gagak hantu sangat cepat, tentu saja kita tidak bisa melarikan diri. Kata gadis kecil itu. Apakah kamu mengenal dunia ini? Tanya Luonian. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, kita tidak bisa lari, kita hanya bisa menunggu untuk mati. Berlari adalah kematian, dan tidak berlari adalah kematian. Kamu harus bekerja keras. Jika kamu menyerah tanpa melakukan apa-apa, kamu juga akan mati, kata Luonian. Kamu. Dan aku melahap, jaraknya 100 mil dari sini ke kota terdekat, kita pasti akan mati, bagaimana bisa ada penyesalan? Gadis kecil itu bersumpah. Karena kamu tahu bahwa dunia ini adalah fiksi, kamu harus tahu bahwa ujian ini bukannya tidak dapat diselesaikan. Selama kamu berlari bersamaku, akan ada solusinya. Luonian dengan sabar membujuk, dia sudah menduga itu keluar, kunci untuk melewati ilusi ini. Adalah gadis kecil ini. Keberadaanku tidak ada artinya. Apakah aku lari atau tidak, itu akan hilang dengan lenyapnya dunia ini. Lari dan mati tidak ada artinya bagiku, kata gadis kecil itu balas lagi. Tapi itu berarti bagiku. Luonian sedikit kesal, gadis kecil yang muncul entah dari mana ini sama sekali tidak berguna. Aku tidak harus membantumu, dan aku tidak bisa membantumu. Dia berhenti menangis, dan bahkan ada tatapan jahat di mata besar yang sangat imut itu. Kuek dukun, hantu gagak di langit semakin dekat, dan Luonian bisa merasakan aura brutal mereka. Saya hanya naik 2 atau 3 kaki di atas Levita, apakah saya gagal begitu cepat? Dia mengerutkan kening dan berdiri, tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Dia selalu fokus untuk meyakinkan gadis kecil itu, tetapi haruskah dia meyakinkan ibunya? Aku tidak berdamai, kata Luonian dalam hatinya, menundukkan kepalanya dan melirik gadis kecil itu, mengangkat alisnya sedikit, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan gadis kecil itu, dan menariknya dengan kasar. Hah! Tubuh gadis kecil itu tidak berbobot, seringan layang-layang kertas. Luonian menyeretnya ke depan dan berkata, karena kamu tidak bisa membantuku, aku hanya bisa membantumu. Jalan, dengan senyum tipis di wajahnya, dia melambai dengan ringan ke arah langit, dan nyala api berbentuk kipas bergulung di langit. Dalam sekejap mata, Ghost Crow benar-benar terbakar. Tanah liar ini tiba-tiba menjadi sunyi, meskipun itu ilusi, itu sangat nyata, Luonian masih bisa mencium bau barbecue. Kamu lulus, jawab gadis kecil itu. Luonian membuang gadis kecil itu ke samping, menendang napasnya, dan masih berpikir untuk berbicara, ilusi itu segera menghilang. Dia muncul di Levita lagi, garis merah di depannya menghilang, dan ada 2 garis hijau yang tidak terhalang di depannya. Penatua Sue dan 3 Hun lainnya masih memejamkan mata, jelas mereka masih terjebak dalam ilusi. Luonian tidak terburu-buru untuk naik, tetapi berdiri di samping dan menunggu perlahan. Setelah setengah batang dupa, seorang Hongaria membuka matanya dan sedikit bersemangat ketika dia menemukan bahwa dia aman dan sehat. Dia memperhatikan bahwa Luonian telah melarikan diri dari ilusi, dan mengoceh serangkaian kata, tetapi Luonian tidak mengerti satu kata pun. Segera, Hun kedua juga terbangun, hanya menyisakan tetua Sue dan Hun terakhir. Mereka seharusnya segera bangun, kata Luonian dengan pasti. Lagi pula, dia telah melihat orang Hongaria memasuki Levita sebelumnya, dan paruh pertama kenaikannya sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama. Tapi begitu Luonian selesai berbicara, dia melihat 2 garis di bawah kaki Hun yang belum bangun mulai menyatu. Melihat pemandangan ini, kedua orang Hun itu berteriak dengan cemas, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa.
Setiap orang memiliki caranya sendiri, dan garis di bawah kaki mereka adalah kolam guntur, dan mereka tidak berani menyeberang sedikit pun. Ketika garis-garis itu menyatu ke kaki orang Hongaria, garis hijau asli juga berubah menjadi merah, dan kemudian kaki orang Hongaria dibakar oleh api yang tak terlihat, berubah dari bawah ke atas menjadi sepotong kokas berbentuk manusia, dan kokas itu secara bertahap dibakar menjadi abu putih. Mati. Mata Luonian berkedut beberapa kali. Meskipun dia tahu bahwa mereka yang memasuki Levita akan mati 10 kali, termasuk dia, mereka semua masuk dengan kesadaran akan kematian, tetapi melihat Hun ini meninggal di depannya, dia masih merasa sangat tidak nyaman. Pada saat yang sama, dia mengkhawatirkan keselamatan Tetua Sue, setelah lama tidak bangun, apakah Tetua Sue juga akan berakhir di sini? Tepat ketika Luonian khawatir, tubuh Penatua Sue sedikit bergetar, dan dia membuka matanya, Luonian menghela nafas lega. Ketika kedua Hun melihat Tetua Sue bangun, mereka menunjuk ke abu putih yang beterbangan dan bergumam sebentar. Tetua Sue secara alami mengerti apa yang mereka maksud, dan setelah beberapa kata penghiburan, dia berkata kepada Luonian, itu pasti bohong, ketika mengajukan pertanyaan sebelumnya, jadi Levita. Akan ada tes yang tidak dapat diselesaikan, saya telah menekankan berkali-kali, tidak peduli apa yang diminta Levita, Anda harus mengatakan yang sebenarnya, Anda harus ingat. Penatua Sue menaruh semua pikirannya pada Luonian, Sang Hun Deat digunakan olehnya sebagai contoh tandingan untuk mendidik Luonian. Iya, ingat, Luonian mengangguk, dan dia mengikuti perintah seperti masalah hidup dan mati. Kemudian 4 orang yang tersisa terus berjalan di jalur hijau. Orang yang memasuki Levita akan berhenti di ketinggian 2 kaki, lalu naik lurus ke ketinggian 5 kaki. Saya rasa tidak akan ada ujian dalam jarak ini, kata Penatua Sue sambil berjalan. Penatua Sue telah mengamati fenomena ini berkali-kali, dan datang kali ini adalah verifikasi umum. Seperti yang dia katakan, mereka berempat berjalan mengitari Levita 2 kali, dan tidak ada halangan ketika mereka naik ke ketinggian 50 kaki, kesadaran dalam pikiran mereka tetap diam, namun setelah mencapai ketinggian 50 kaki, muncul garis merah di depan mereka lagi menghalangi jalan. Pada saat yang sama, kesadaran dalam pikirannya juga mengajukan pertanyaan lagi. Apakah kamu takut mati? Ketika Luonian mendengar pertanyaan ini, hatinya sedikit bergetar, firasat buruk membuncah di hatinya, tetapi dia tetap menjawab dengan pasti, takut. Boom! Setelah menjawab pertanyaan. Dalam sebuah seketika, sinar kesadaran itu menghantam jiwa Luonian lagi. Dalam sekejap mata, dia memasuki alam fantasi baru lagi. Di depannya ada jidau sepanjang 2 kaki, dan tidak jauh dari situ ada sebuah danau besar, di samping danau Luonian melihat gadis kecil pucat itu lagi. Kita bertemu lagi, gadis kecil itu menunjukkan senyum manis. Luonian mengabaikannya, tetapi melihat sekeliling dengan sangat waspada. Karena masalah kali ini adalah kematian, ujian yang dialaminya pasti berhubungan dengan kematian. Kesulitan terbesar dalam ilusi ini adalah terlalu sedikit petunjuk, dan hampir tidak ada petunjuk. Jika ingin lulus ujian, Anda harus menjelajahinya sendiri. Setelah berjalan beberapa langkah di tempat, Luonian mengambil jidau, memegangnya di tangannya dan bertanya, mengapa kamu masih muncul, apakah kamu di sini untuk membantuku? Aku tidak akan membantumu, si kecil. Kata gadis itu, menunjukkan senyum dewasa, aku ingin melihatmu mati, mereka yang takut mati pasti akan mati. Awasi aku mati, mereka yang takut mati pasti akan mati. Luonian berpikir dalam-dalam. Hanya ada danau di depannya, mungkinkah dia ingin menenggelamkan dirinya sendiri? Tidak mungkin tenggelam dengan basis kultivasi Luonian, tetapi ini adalah ilusi, dan metode kematian apapun dimungkinkan. Ketika Luonian menyadari hal ini, dia melihat sesuatu bergerak dengan cepat di dasar danau, pupilnya tiba-tiba terbuka, dan dia segera mundur. Ketika Luonian mundur beberapa meter jauhnya, sebatang pohon anggur muncul dari dasar danau dan menembak lurus ke arahnya seperti anak panah. Kecepatan pohon anggur terlalu cepat, dan meringkuk di kaki Luonian dalam sekejap mata. Kuang Luonian dengan gila memotong pohon anggur dengan pisau cincin di tangannya. Pohon anggur itu jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Meskipun percikan api memercik kemana-mana, tidak ada bekas luka di permukaannya, pokok anggur, dan kemudian pokok anggur melepaskan kekuatan yang tak terbendung, kekuatan perlawanan menyeretnya ke bawah permukaan. Gulu. Seperti yang diharapkan Luonian, rasa sesak yang kuat menghantamnya setelah memasuki air, dan dia bisa tenggelam. Meskipun Luonian berjuang dengan panik, sulur itu sekeras lingkaran besi, dan tidak mungkin untuk melepaskan diri darinya. Gadis kecil yang berdiri di tepi danau membungkukkan pinggangnya dan menopang kakinya,
menatap Luonian yang berjuang di bawah air, dengan senyum naif namun menakutkan di wajahnya. Saat mati lemas menjadi semakin intens, kesadaran Luonian mulai berangsur-angsur kabur. Jika dia mati, dia benar-benar mati. Memikirkan Hun yang dibakar menjadi abu, jika dia seperti dia, saya khawatir semuanya akan berakhir. Aku ingin hidup. Dia menggertakkan giginya untuk mendukung obsesi terakhirnya untuk bertahan hidup. Gadis kecil itu tidak dapat membantu, dan tanaman merambat terus memotong. Lalu Jie Dao ini, memotong dirinya sendiri. Luonian bereaksi tiba-tiba, menebas kakinya dengan jidau di tangannya. Dia tidak banyak menderita sejak dia masih kecil, tetapi dia sangat gesit ketika dia menjadi kejam saat ini. Retak, segenggam darah mekar di dasar air, dan dia memotong kaki kanannya dengan satu pisau. Dia dengan cepat naik dari dasar air, dan hampir pingsan, dia naik ke darat dan terengah-engah. Tepat ketika Luonian mengira dia telah melarikan diri, tanaman merambat lain berguling dari dasar danau. Kali kaki kirinya, retak. Luonian menjadi lebih tegas kali ini. Sebelum dia ditarik ke dasar danau, dia mengangkat pisaunya dan memotong kaki kirinya. Ilusi di sini sangat detail, pada dasarnya ini adalah dunia nyata, dan rasa sakit dari patah kaki sejelas nyatanya. Berapa banyak lagi yang harus dipotong? Katakan saja, selama aku bisa bertahan. Luonian menggeram dengan kejam pada gadis kecil itu. Diteriaki oleh Luonian, gadis kecil itu tampak sedikit sedih, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, tidak menunjukkan minat, membosankan. Kamu benar-benar takut mati, jadi mari kita akhiri. Setelah kata-kata itu jatuh, seluruh ilusi mengikuti gadis kecil itu. Setelah beberapa saat bergetar, ia menghilang. Luonian, yang berada di Levita, bermandikan keringat. Setelah berhasil melewati ujian, Luonian merasa seperti hidup setelah bencana. Ketika dia melihat tetua Sue dan kedua Hun, dia tertegun sejenak, tidak tahu siksaan macam apa yang mereka alami, seluruh tubuhnya gemetar. Saya menjawab bahwa ketakutan akan kematian sangat berbahaya. Tetua Sue dan yang lainnya memiliki pikiran yang teguh, jadi mereka harus menjawab bahwa mereka tidak takut mati. Ilusi yang mereka hadapi mungkin 10 kali lebih sulit. Luonian bergetar kepalanya seperti yang dia katakan. 3830